Pendiri Blackstone menjual 11 taman logistik di China setelah makan malam seharga $40.000 AS dengan Xi Jinping. Setelah pertemuan antara pemimpin PKC Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden, diadakan makan malam dengan tokoh-tokoh terkemuka dari Silicon Valley dan Wall Street Amerika. New York Times melaporkan bahwa tiket untuk duduk di meja utama Xi Jinping seharga $40.000 AS. Meskipun persepsi publik mungkin menganggap makan malam di antara para pemimpin dunia memerlukan biaya yang besar, tiket dengan cepat dibeli oleh berbagai taipan bisnis. Orang-orang terkenal dalam daftar tamu termasuk Tim Cook, CEO Apple, dan Stephen Schwarzman, CEO Grup Blackstone dan pemegang dana besar Wall Street. Pada malam tanggal 15 November Xi Jinping menyampaikan pidato di jamuan makan malam berjudul, Mengumpulkan Kekuatan Dua Bangsa, mendorong perkembangan persahabatan China-AS. Dia menyatakan kesiapan China menjadi mitra dan teman bagi Amerika Serikat, menguraikan inisiatif untuk 5 tahun mendatang, termasuk mengundang 50.000 pemuda Amerika ke China untuk pertukaran dan pembelajaran, serta menghidupkan kembali diplomasi panda. Namun, para eksekutif yang hadir terkejut dan kecewa karena pidato panjang Xi Jinping, yang terdiri lebih dari 5.000 kata, tidak menyebutkan masalah investasi dan perdagangan yang berkaitan dengan komunitas bisnis. Juga tidak ada tindakan yang dapat menenangkan para pengusaha yang semakin merasa tidak nyaman karena lingkungan bisnis yang menantang di China. Segera setelah makan malam seharga $40.000 AS dengan Xi Jinping, terjadi langkah signifikan yang dilakukan oleh raksasa Amerika, yaitu pendiri Blackstone Group, perusahaan manajemen aset alternatif terbesar di dunia, Stephen Schwarzman. Menurut laporan dari surat kabar, Blackstone Group saat ini sedang menjual 11 taman logistik di China, dengan total nilai aset yang dijual melebihi 100 miliar yuan. Pertanyaan telah diajukan kepada Blackstone Group atas penjualan ini, namun grup tersebut belum merespon. 11 taman logistik ini berlokasi di 11 kota, termasuk Longfor Nanjing Binjiang Cold Chain Logistics Park, Longfor Guangzhou Airport Logistics Park, and Longfor Foshan Nanhai Logistics Park, dengan total luas lantai sekitar 2,2 juta meter persegi dan tingkat hunian rata-rata sekitar 80%. Di antaranya, Guangzhou Airport Logistics Park adalah yang terbesar, dengan total luas lantai yang direncanakan lebih dari 1,2 juta meter persegi. Analis yang dikutip oleh surat kabar tersebut mencatat bahwa perusahaan investasi biasanya melakukan transaksi cepat untuk proyek-proyek kecil, namun untuk kesepakatan yang lebih besar seperti Longfor Guangzhou Airport Logistics Park, Blackstone Group menyelesaikan akuisisi kurang dari 2 tahun yang lalu. Tidak lazim bagi investasi jangka panjang untuk dijual dalam jangka waktu yang begitu singkat setelah akuisisi. Para analis menyatakan bahwa Schwarzman adalah teman lama dari Wang Qishan, mantan wakil presiden PKC, dan kehadirannya di meja utama bersama Xi Jinping setelah pertemuan tanpa keraguan merupakan upaya untuk memperoleh informasi penting. Penjualan cepat 11 taman logistik China itu tepat setelah menemani Xi Jinping makan malam menunjukkan bahwa Xi tidak memberikan jawaban yang ingin didengar komunitas bisnis. Para analis berpendapat bahwa Schwarzman masih menyimpan kekhawatiran terhadap kemerosotan ekonomi Partai Komunis China saat ini. Menjual aset-aset ini menandakan kurangnya optimisme terhadap perdagangan luar negeri dan perekonomian China. Para analis luar negeri percaya bahwa kita telah menyaksikan penarikan banyak perusahaan asing, modal asing, dan bisnis asing dari China. Mereka menyadari bahwa di bawah sistem PKC, tidak mungkin memperoleh manfaat dan keuntungan yang seharusnya diperoleh secara alami di dunia bebas, pasar bebas, dan ekonomi bebas. Jika komunitas bisnis Amerika masih menyimpan fantasi seperti itu terhadap PKC, itu berarti mereka siap menghadapi babak berikutnya, kelompok orang lain, dan babak kerugian lainnya. Sejarawan dan Profesor Universitas Feitian Dr. Zhang Tianliang menyatakan bahwa pidato Xi Jinping memiliki sifat ganda. Di satu sisi, hal ini tampak seperti upaya untuk mendorong perusahaan-perusahaan Amerika agar memanfaatkan sumber daya keuangan dan pengaruh mereka untuk meredakan ketegangan antara China dan Amerika Serikat, yang menunjukkan kurangnya ketulusan di pihak Xi Jinping. Di sisi lain, Xi tidak membuat komitmen apapun untuk terlibat dalam bisnis atau investasi dengan mereka. Dr. Zhang berkomentar, Anda dapat bayangkan seberapa rendah kecerdasan emosional seseorang hingga menulis pidato bodoh seperti itu, sehingga para eksekutif sangat kecewa. Pidato Xi Jinping tidak hanya membuat komunitas bisnis AS tidak puas tetapi juga gagal mempengaruhi pasar saham China yang terus mengalami penurunan. Pada tanggal 16, indeks Hang Seng China Enterprise ditutup turun 1,4%, memimpin penurunan di antara indeks saham utama Asia. Hal ini menyusul kenaikan indeks sebesar 4% pada hari perdagangan sebelumnya. Indeks Shanghai dan Shenzhen 300 juga mengakhiri tren kenaikan 2 harinya, mengalami penurunan hampir 1% pada tanggal 16. Seorang fund manager di Singapura mengatakan bahwa, dalam jangka pendek, lanskap investasi di China mungkin masih rumit.